Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kali ini kita akan review kampung-kampung orang Melayu ya, orang sini. Dan kampungnya itu begitu cantik dan suasananya sangat indah ya guys. Jadi ini tak jauh lah, ini tempat makanya saya tak ini jauh daripada ini ya, daripada bandar bukan, tapi suasananya macam Oke, kita lihat pemandangan di sini begitu indah. Setiap di jalan raya itu punya penerangan lampu jalan. Ini walaupun dalam perkampungan ya, yang jauh dari kota ya, dari kota besar, tapi hampir-hampir lah sama dengan kota juga. Jadi dan yang membuat saya kagum di Malaysia itu mobil ya, tentang mobil. Lebih murah mobil di Malaysia daripada motor. Jadi jangan heran lah kalau setiap rakyat Malaysia itu satu rumah bahkan 3-8 mobil ya yang mereka parkir di depan rumah. Kenapa mereka bisa? Kenapa Malaysia lebih mahal motor daripada kereta? Yang pertama, Malaysia itu, kerajaan Malaysia membuat pabrik sendiri ya, pengeluaran sendiri mobilnya ya. Ini sekolah rendah agama raya. Umpamanya sebagai Proton ya, jadi dan dipasarkan pun murah, harganya murah, jadi rakyat Malaysia itu mampu untuk membelinya ya, mampu. Nggak sama kayak di Indonesia. Di Indonesia semua mobil impor, tapi yang bisa beli, yang punya mobil hanya bagi orang-orang yang mampu. Begitupun kalau mau cicilan, mau kredit, aduh minta ampun. Kalau rakyat Malaysia ya segalanya dipermudahkan lah untuk rakyat dia. Kerajaan Malaysia itu memang memperhatikan situasi dan kondisi rakyatnya ya. Jadi mereka pasok harga itu dengan murah, dengan harganya mampu milik lah. Jadi mereka berpergian itu tidak harus menunggu mobil yang sana, mobil keluarga, mobil apa, karena setiap mereka itu punya mobil. Nah, di Indonesia mampu juga kita mau beli mobil, bayar pajaknya aja, Masya Allah pajaknya setiap tahun tuh mahalnya minta ampun, bahkan sampai puluhan juta, karena mobil di Indonesia kebanyakan mobil impor. Bukan kebanyakan, seluruh mobil impor ya, karena di Indonesia belum. Cobalah kalau Indonesia mengeluarkan mobil sendiri dan untuk rakyat yang harganya mampu milik, mestilah rakyat juga akan senang untuk melakukan aktivitas harian. Itu sedikit video yang saya bisa ambil setelah perjalanan saya tadi di dalam perkampungan Malaysia ya. Jadi apa yang saya ceritakan di situ masalah mobil ya. Ya ini sesuai, bukan saya ingin membedakan Indonesia dengan Malaysia ya. Saya memang kayak iri hati, saya sendirilah. Saya merasa iri hati dengan Malaysia ya. Nah, kenapa? Karena rakyat Malaysia itu memang diberikan kemudahan, diperhatikan. Kerajaan Malaysia itu memperhatikan rakyat kecil dia. Ya umpama soal mobil. Mobil Malaysia itu mengeluarkan pabrik sendiri ya, pengeluaran mobil dia tersendiri. Dulu cuman Proton, sekarang sudah, kalau tidak salah sudah 3 ya, Pro 2 dengan Myvi. Itu semua jenama atau nama perusahaan Malaysia sendiri yang keluarkan. Jadi dan harganya pun mereka pasok harga itu dengan harga terjangkau untuk rakyatnya yang berpendapatan rendah ya. Nah, kalau di Indonesia yang punya mobil hanya yang berpendapatan tinggi ya. Dan yang kita pikirkan lagi, umpama kita sudah bisa beli mobil, tapi yang kita pikirkan lagi untuk bayar pajaknya ya. Kalau tidak bayar pajak pun akan ditilang atau dikena roblok, otomatis kita disaman atau didenda. Dan itu pun dendanya bukan sedikit ya. Jadi yang kita pikir lagi mau bayar pajaknya mahal, karena di Indonesia itu semua mobil-mobil impor, Toyota, Honda,
apa semua, belum, karena belum ada pengeluaran sendiri. Coba Indonesia keluarkan perusahaan untuk mobil sendiri, mobil Indonesia ya. Mungkin di era Jokowi ini sudah banyak perkembangan teknologi seperti eh, PT Pindad kan sudah membuat untuk apa? Untuk penyediaan militer itu memang Indonesia sudah mempunyai perusahaan sendiri ya, atau proyek sendiri untuk di bidang militer. Tapi insya Allah lah, kita juga berdoa semoga Indonesia bisa membuat pabrik mobil sendiri ya, dan harganya bisa terjangkau untuk rakyat kecil. Jadi maksud saya, kalau harganya pun terjangkau seperti rakyat Malaysia, nah istilahnya dipikirkan nasib rakyat yang berpendapatan rendah. Jadi setidaknya mereka juga bisa beli mobil karena dalam setiap aktivitasnya boleh secara lancar, pergi kerja tidak kebasahan juga, nggak harus nunggu angkot, ya kan? Di sini di Malaysia itu memang murah lah, mobil ini murah. Jadi umpama kita warga asing uh, punya duit, uang atau duit dalam 3.000-an, 3.500, kita sudah dapat mobil untuk kita pergi melakukan aktivitas kerjaannya. Tapi beli mobil di sini bukan sembarang ya. Jadi kita harus mempunyai dokumen juga, dokumen lengkap. Kalau untuk pekerja, untuk umpamanya yang kerja di Malaysia, yang kayak harus ada permit ya, permit pekerja ya. Umpamanya kalau di bagian ladang ya permit ladang, permit kebun, permit bangunan. Itu harus ada, baru kita bisa membeli mobil dan mengurus SIM ya, atau lesen di Malaysia. Jadi soal-soal kalau pembahasan saya buat lesen atau SIM di Malaysia, nanti kita akan ceritakan lagi. Dan itulah apa yang saya lihat di Malaysia itu, memang saya betul-betul kayak kagum, bahkan ada iri hati. Tapi iri hati itu bukan soal iri hati saya benci dengan rakyat Malaysia ya, cuman saya iri hatinya dengan kerajaannya yang betul-betul memperhatikan rakyatnya sendiri yang di bawah ya. Jadi nah, kalau di Indonesia yang punya mobil hanyalah orang-orang yang kaya. Jadi perbedaannya di situ ya guys. Oke, tanpa ini dulu kita akan lanjut lagi lihat video selanjutnya ya guys. Oke guys, sebenarnya masih pengen sih jalan-jalan ya, tapi karena takut jalan jauh-jauh nanti sebab tak pakai helmet nih dalam kampung. Nah, ini suasana malam ya. Jadi sebenarnya siang-siang lah bagus kita review kampung-kampung Melayu sini. Tapi sebabkan siang kerja dan tapi kalau siang-siang itu kan kereta-kereta dekat rumah dorang ini tak ada. Dorang pergi bawa-bawa kerja semua. Ini keadaan malam dia ya guys. Kita bisa lihat. Sorry kalau kamera saya tidak terlalu terang ya kalau malam, lagi tempat gelap. Jadi di sini kita bisa lihat guys apa pemandangannya. Ini orang semua ada di sini guys. Sebenarnya di dalam sana masih banyak nih kampung-kampung nih, tapi saya jalan tak jauh lah, jalan takut lupa bawa helmet. Nih kampung ini memang sungguh indah-indah lah.
di atas sana lagi masih banyak nih, ada lagi banyak perkampungan sana guys. Ini besar nih perkampungan ya. Emang enak lah kalau punya tanah sendiri, punya tinggal lah macam ini, macam sejuk, macam aman lah, macam nyaman, macam senang, tak ada dengar bunyi apa-apa kan. Lepas tu tak ada lagi berhutang, nak berhutang sebab rumah nak pergi bulan-bulan bayar rumah kan. Lebih baik beli tanah lot, modal dalam RM300.000, ada rumah banglo lah itu kalau tanah sendiri. Tapi kalau beli rumah taman nih, aduh payah dah tak habis-habis kan hutang tu. Jadi tapi apa daya lah, kalau yang punya tanah bersyukurlah. Ini rumah ini saya baru buat nih, dia dalam habis rumah macam ni, habis dalam keseluruhan dia cekak dalam 200 lebih. Tapi kalau beli rumah macam ni, waduh, ini rumah taman macam ni memang mahal lah ya kan. Jadi oke, sampai di sini dulu video saya. Nanti bagi tahu kampung korang dekat mana, saya akan review, terutama orang-orang Ipoh yang kerja di keluar ya, yang dah lama balik, dah lama tengok kampung ke Ipoh, jadi boleh review lah dekat mana kampung korang tu. Saya akan pergi video kan, anjay. Kalau ada kesempatan ya, sebab siang kerja bosku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut sedikit cerita lagi ya guys. Kebanyakan yang saya dapati ada pertanyaan-pertanyaan entah dari rakyat sendiri, warga negara sendiri Indonesia dan negara Malaysia sendiri rakyatnya ya. Kadang teman-teman saya lah yang sering bertanya, kenapa kamu memilih kerja di luar negeri? Nah, sekarang katanya di Indonesia banyak juga ladang pekerjaan ya, banyak pekerjaan. Jadi saya selalu jawab, di Indonesia memang bukan kurang soal lapangan pekerjaan ya, hanya saja keahlian kita, kemahiran kita tidak sesuai dengan gaji ya. Umpamanya bahkan yang merantau sekarang ini kebanyakan yang sudah habis belajar di university di perguruan tinggi, dorang memilih merantau dulu, cari modal untuk pulang, ataupun ada yang cita-cita kalau masih mau lanjut pulang untuk cari pengangkatan sesuai keahlian mereka ya. Jadi istilahnya di Indonesia itu kayak sudah habis university, berarti dia sudah ada sarjana, ada tambahan namanya di belakangnya ataupun di depan, walaupun dia belum lagi kerja dengan kerajaan atau diangkat jadi PNS, pegawai negeri sipil ya kayak apa di Malaysia ya, kayak yang sudah kerja jadi cegu itu kan istilahnya sudah digaji dengan dia sudah menentu, gajinya sudah ditetapkan sekian per bulan. Nah, jadi yang saya ceritakan di sini ini sesuai dengan apa yang saya alami. Saya masuk juga di Malaysia, sedikit juga membantu perekonomian keluarga saya. Lagipun adik-adik saya bisa istilahnya sedikit membantu orang tua lah, meringankan beban dorang, membantu adik-adik saya untuk sekolah, habiskan university. Jadi adik saya ini dia semua yang dua-duanya semua kuliah di bahagian kebidanan ya. Jadi satunya alhamdulillah sudah wisuda atau sudah akhir, dia cuma 4 tahun, tapi habis itu susahnya mencari pekerjaan. Nah, bahkan diambil honorer di rumah sakit, dia cuma dibayar dalam setiap 3 bulan cuman 150.000 atau setara dengan 50 ringgit ya di Malaysia. Itu 3 bulan.
Makanya saya bilang, aduh, apa ini kayak begini kan, tidak sesuai dengan keahlian mereka. Padahal sekolahnya udah mahal-mahal. Nah, di Indonesia itu kalau sekolah di bagian akademik, kayak kedokteran atau pokoknya yang boleh kerja di rumah sakit itu memang biayanya mahal. Saya menghitung lah, saya pun setidaknya sedikit juga membantu. Menurut orang tua saya, dia dalam adik saya itu menghabiskan uang sekitaran 200 juta lebih ya, sekitaran 80.000 ringgit di sini ya dalam masa 4 tahun. Itu semualah dengan biaya sewa rumahnya, dengan biaya-biaya dalam sekolah ya. Jadi sudah habis, mau cari kerja susahnya, harus ada duit lagi. Akhirnya dengan gaji sekian itu, dia memilih berhenti dulu. Dia sambil tunggu pengangkatan PNS untuk mendaftar kembali ya. Jadi itulah kenapa rakyat Indonesia banyak memilih kerja di luar negeri. Dan yang paling penting, apalagi yang sudah mempunyai keluarga atau sudah kawin, mempunyai anak, ya otomatis tanggungan kita sudah bertambah. Apalagi sebagai seorang laki-laki pemimpin dalam rumah tangga, tanggung jawab kita itu makin bertambah ya, beban kita makin bertambah. Jadi kita memilih ke luar negeri karena ingin mendapatkan pendapatan yang lebih ya. Dan kerja di Malaysia pun tuh bukan kayak bekerja di Indonesia ya. Di Indonesia saya walaupun kuliah bangunan, tapi kalau di Indonesia beda jauh dengan Indonesia. Kalau kerja bangunan di Indonesia istirahatnya cuman jam 12 ya, 1 jam, jam 1 masuk balik, dia time makan saja. Nah kalau di Malaysia memang dihitungkan 8 jam ya, tapi kalau menurut saya hitung balik kerja aktivitas kita masuk kerja itu cuma 7 jam. Jadi masuk jam 8, jam 10 sudah istirahat lagi 30 menit. Habis itu masuk lagi sampai jam 12. Jam 12 itu kita istirahat 1 jam untuk istirahat makan ya. Jadi jam 1 lagi masuk kerja. Habis itu jam 3 istirahat lagi. Ya. Jadi masuknya lagi setelah jam 3 itu setengah 4 ya. Setengah 4 jam 3.30 kita sudah harus masuk kerja lagi dan sampai jam 5 ya. Jam 5 kalau kita mau OT atau lembur sampai 6 lebih, 6.30 itu sudah kira 10 jam ya. Tapi kalau sudah ini di bangunan sih, nggak tahu di tempat-tempat lain. Kalau di bagian bangunan itu kalau sudah jam 10 malam kerja sampai jam 10 malam itu berarti hitungan sudah 2 hari. Jadi itulah perbedaannya yang kita kerja bangunan di Indonesia dengan Malaysia ya. Jadi lagipun gaji memungkinkan di sini, walaupun hanya kuli bangunan, tapi setidaknya boleh menolong ekonomi ya, ekonomi kita, keluarga kita di kampung. Jadi itulah kenapa rakyat Indonesia memilih kerja, banyak yang memilih kerja di luar negeri ya guys. Jadi usahakan kalian harus nonton sampai habis agar tidak terlalu salah paham dan menimbulkan banyak-banyak polemik, karena di video-video saya sebelumnya banyak komentar-komentar yang nah kenapa katanya membedakan Malaysia dengan Indonesia. Saya bukan membedakan, saya menceritakan apa yang saya lihat, apa yang saya alami ya, bukan membedakan. Jadi mungkin sampai di sini dulu cerita-cerita singkat kita. Adapun pertanyaan-pertanyaan lain, insya Allah saya akan jawab lagi melalui video-video dan saya akan post lagi ya. Oke, jangan lupa bantu like, comment, share, dan subscribe agar saya makin semangat juga buat konten-konten ya, buat video. Walaupun mungkin ini sebagai apa ya, sebagai inspirasi saya juga ataupun kenang-kenangan saat di Malaysia ya.
Jadi bila kita di masa tua nanti, kita boleh ceritakan ke anak-anak kita, kalau dunia belum kiamat, ya, anak-anak kita bisa lihat, oh ini pekerjaan ayah saya di Malaysia kayak gimana, ya kan? Oke, sampai di sini dulu. Insyaallah berjumpa kembali. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimurahkan rezeki serta dimudahkan segala urusan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.